Sini kan. Ini mana? Assalamualaikum Kupal. warahmatullahi wabarakatuh. Nada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita bersama pada Bapak Akademi Haji Jajan dari SAGSS dari Pulau Indonesia serta seluruh jajaran kemudian ada saya hormati ketua DPRD Indonesia yang saya hormati ketua RW 10 Komplek Dalaman beserta seluruh jajaran DPRD dan Bapak-bapak kecamatan malam hari yang kami hormati dengan beberapa masyarakat yang mohon izin barangkali tidak disebutkan satu persatu, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga bisa hadir dalam satu kesempatan majelis malam hari ini yang insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan kajian agama yang disampaikan oleh tamu kita yang luar biasa, Bapak AKBP Haji Jajang Hasan Basri dari Polda Metro Jaya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi kita sama-sama menyimak terkait dengan apa yang disampaikan malam hari ini. Kalau tidak salah menyimak tadi adalah terkait dengan bagaimana keamanan ketertiban masyarakat berbasis masjid. Ya. Seandainya setiap sholat waktu itu seperti sholat Jumat atau seandainya seperti sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, rasa-rasanya hampir setiap kita berarti hati kita terpaut dengan masjid. Ya Bapak ya. Nah, kalau seluruh masyarakat seperti ini, rasa-rasanya ketentraman dan ketertiban akan terjaga, akan terawat di lingkungan kita. Ya. Dan tentunya ini sangat meringankan tugas daripada bapak-bapak yang ada di depan. Bapak-bapak siapa ya? Ketika bagaimana ketentraman dan ketertiban, keamanan di lingkungan kita sama-sama kita jaga. Ya. Banyak faktor barangkali bagaimana keamanan dan ketertiban itu dipengaruhi, ya, baik dari sisi ekonomi barangkali, ya, dari sisi lingkungan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan hari ini dengan hadirnya dari jajaran kepolisian Polda Metro Jaya, nanti sama-sama kita bisa simak dan seterusnya. Mudah-mudahan keamanan, ketertiban di lingkungan kita, ya, bisa lebih terjaga, terawat, sehingga tentunya kita bisa semakin nyaman bagaimana tinggal di RW 010 khususnya, tinggal di Kelurahan Jatisari khususnya Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Tentunya kami mengucapkan selamat datang Bapak di wilayah Kelurahan Jatisari. Sedikit barangkali kami sampaikan bahwa Kelurahan Jatisari ini terdiri dari 20 RW, ada 157 RT, kemudian warga kita cukup banyak Pak, kurang lebih 43.000 ya. Kalau kita tinggal di daerah 43.000 itu sudah hampir sama dengan satu kecamatan Pak. Jadi kalau bicara kepadatan penduduk luar biasa. Tentunya dinamika kemudian tingkat kerawanannya juga berbeda. Oleh karena itu sama-sama nanti kita simak paparan beliau yang mudah-mudahan sekali lagi memberikan satu pencerahan bagi kita semuanya bagaimana menjaga merawat lingkungan kita. Barangkali itu yang kami sampaikan. Kembali kami ucapkan selamat datang di wilayah Kelurahan Jatisari dan mudah-mudahan
kehadiran beliau nanti memberikan satu manfaat yang sebesar-besarnya bagi keamanan ketertiban di wilayah kami. Saya rasa demikian, mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Terima kasih Bapak Lurah Jatisari. Dan untuk meningkat waktu, kami persilakan untuk Bapak AKBP Haji Jajang untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus, yang saya hormati Pak Ketua RW, yang saya hormati Pak Lurah, yang Al-Mukarram Ustadz Endang, dan bapak-bapak. Ini ada ibu nggak? Nggak ada ibu ya? Kalau ada ibu beri dibuka harganya. Bapak dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minimal dengan melapaskan alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan jamaah sekalian, izinkan perkenankan dalam waktu yang singkat ini kami dari tim program 1 jam mengaji bersama polisi Direktorat Bimas Polda Metro Jaya untuk hadir di sini bukan maksud menggurui dan mengajari. Tujuan pertama adalah kami adalah silaturahim. Kami mewakili pimpinan Polda Metro Jaya mengaturkan salam hormat kepada Bapak dan jamaah sekalian, dan tentu warga masyarakat diwakili oleh jamaah masjid di Kelurahan Jatisari ini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa program ini 1 jam itu adalah hanya ngisi waktu dari maghrib ke isya, sehingga sudah dipotong oleh sholat maghrib dikurangi dengan sambutan, maka sisanya tinggal berapa menit. Inilah maksud 1 jam, kita hanya langsung nanti sampai sholat isya berjamaah selesai. 1 jam ini bukan berarti maksud kami ingin mengajar ngaji. Ini hanya sebuah tema. Mengaji itu asal kata kajian, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan setelah itu menjadi kajian kita bersama. Kira-kira benar apa enggak sih yang saya sampaikan gitu Pak. Bukan berarti untuk yasinan, tadarus, atau tahlilan.
Kita kadang-kadang terkecoh, kata mengaji seolah-olah ngaji, baca Quran, padahal bukan. Itulah hebatnya ulama kita dulu untuk mengajak umatnya mempelajari Al-Quran bukan dengan ikro, tetapi dengan ayo kita ngaji. Walaupun kata orang Jawa, ngaji itu asal kata ngoji, songo kusiji, benar-benar gitu. Tapi yang pasti ngaji asal kata kaji, bukan sekedar membaca, tetapi ayo kita kaji apa yang kita baca. Nah sekarang mungkin bagi kami bukan untuk mengkaji Al-Quran secara pasti, tetapi mudah-mudahan sedikit banyak ada yang menjadi bahan kajian untuk kita semua setelah ini. Setuju Bapak? Kemudian tema yang kami angkat dari, mohon maaf Pak Ketua DKM, yang dimaksud adalah yang tulisan hijau ini Pak, Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Artinya bahwa kami selalu ingin menyampaikan, selalu materi pokoknya adalah itu, Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Kami mengharapkan dari kemakmuran masjid ini, maka Kamtibmas di wilayah masjid ini insya Allah aman-aman saja. Tidak ada alasan sedikit pun untuk adanya pergesekan. Kenapa? Atas makmurnya masjid, sehingga mempengaruhi warga sekitarnya. Nah ini mungkin yang akan kita kaji singkat saja. Apa sih yang maksudnya, kemana sih arahnya? Kok dari masjid yang makmur bisa membantu Harkam Tipmas? Sebagaimana firman Allah yang mungkin sering kita dengarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali dengan Allah. Yang mudah-mudahan termasuk kita semua senantiasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan jamaah sekalian, kata memakmurkan sering konotasi kita pahami seolah-olah kata makmur itu adalah ramai. Sering kita pahami ketika ajak ayo kita makmurkan masjid, kita memahami bahwa meramaikan masjid itu tidak salah, tetapi mungkin boleh kita tambahkan penjelasan lain, karena tanpa ramai maka kegiatan di masjid pun tidak ada. Betul ya Pak? Tetapi yang paling mungkin contoh sederhananya Pak, kata memakmurkan masjid, kata makmur itu adalah identik dengan sejahtera. Betul nggak kira-kira? Kalau Bapak dulu mungkin badan kurus, lama nggak ketemu, begitu ketemu badannya gemuk, makmur nih, nah gitu. Konotasi sederhananya seperti itu. Kata makmur berarti sejahtera. Nah, bagaimana bisa sejahtera masjid ini kalau tidak ramai? Maksudnya begitu ya? Ya Pak Edi. Jadi makanya ada yang memahami kata makmur berarti meramaikan. Oke, kena kita tambahkan. Setelah ramai, yuk kita sejahterakan masjid. Kemana arahnya mensejahterakan masjid, Bapak? Ini saya dapat ilmu dari imam besar Masjid Istiqlal yang sekarang merangkap menjadi Menteri Agama. Beliau menyatakan bahwa ada satu riwayat, satu kisah Rasulullah setelah sholat subuh berkumpul dengan sahabat, kemudian Rasulullah minta satu sahabat naiklah ke atas menara masjid. Apa perintahnya Rasulullah?
lihatlah rumah-rumah di sekitar masjid. Apakah mengepulkan asap dari dapurnya? Sahabat naik, kemudian dipantau. Kalau masjid dulu kan menaranya ada balkonnya ya, yang tujuannya tidak lain bukan sekedar menyimpan atau bukan sekedar untuk azan, tetapi untuk memantau di sekitar masjid itu. Dipantau sekitar masjid, kemudian dilihatlah ada beberapa rumah yang tidak mengepulkan asap dari dapurnya. Kemudian perintah Rasulullah, cek ke rumah tersebut. Kembali lagi sahabat melaporkan bahwa ada dua jawaban. Yang pertama, ternyata rumah itu kosong, aman nih, rumah kosong. Yang kedua, ada penghuni, tapi ternyata habis sholat subuh mereka hanya kumpul-kumpul saja di tengah rumah. Ditanya sama sahabat, kenapa hanya kumpul di tengah rumah? Tidak seperti lain, dapurnya mengepulkan asap. Apa jawaban di penghuni rumah? Kami tidak ada yang untuk dimasak. Maka sahabat lapor kepada Rasulullah. Apa perintah Rasulullah berikutnya? Ternyata kata Rasulullah, bantulah ia dari kas masjid. Bantulah ia dari kas masjid. Pertanyaannya jelas, Pak. Bagaimana kita bisa membantu umat di sekitar masjid kalau kas masjidnya tidak ada? Betul, Pak? Berarti maksud saya makmurkan masjid, sejahterakan masjid. Maka Bapak dan jamaah sekalian, tema yang dimaksud, saya mengajak kepada semua masjid yang ada, yang kami kunjungi kegiatan ini, mengajak tema yang sama, membuat tema yang sama. Apa temanya? Makmurkan masjid, makmurkan umat di sekitar masjid. Kira-kira setuju, Pak? Makmurkan masjid, makmurkan umat di sekitar masjid. Seandainya, nah, mohon maaf, di zaman Rasulullah ada radius tanggung jawab masjid adalah 40 rumah, dari kanan, depan, kiri, belakang. Radiusnya 40 rumah. Kenapa hitungannya 40 rumah? Karena antara rumah ke rumah di zaman itu jauh luar biasa. Kalau sekarang hitungnya 40 rumah berapa meter, Pak? Mungkin sekarang jangan 40 rumah, bisa jadi minimal mungkin 500 meter atau 1 kilo. Karena tidak jauh dari ini juga ada masjid lagi, betul ya, Pak? Andaikan semua masjid punya tanggung jawab di radius yang sama, tidak menutup kemungkinan Pak Lurah, masjid ke masjid memiliki tanggung jawab sama untuk memakmurkan umat di sekitar masjid, maka seluruh umat akan tersapu oleh radius masjid dalam memakmurkan umatnya. Saya kira Pak Lurah santai luar biasa tuh. Kalau Pak Ketua DKM sudah memikirkan bagaimana umat tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mengadukan tidak makan, tidak ada yang mengadukan tidak masak, karena sudah terbantu oleh setiap masjid, tersapu oleh setiap masjid. Dan mohon maaf Bapak dan jamaah sekalian, kata Rasulullah, bukan umat dari sana bukan umat Islam, tetapi adalah umat manusia. Sekalipun ada Nasrani di sebelah masjid yang memang memerlukan bantuan, silakan bantu, dengan catatan tidak ada iming-iming lain, hanya bantu bersifat amaliyah, kemanusiaan. Jangan sampai kita membantu umat di sekitar yang non muslim katakanlah, kemudian dengan iming-iming harus masuk Islam. Tidak, bukan begitu. Kita murni hanya membantu bersifat amal soleh, amal sosial, membantu antar kemanusiaan. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira ini kalau seandainya bisa kita lakukan, ini luar biasa. Setuju Bang Haji? Bisa ya? Dengan Pak Lurah lah nanti. Kemudian apa hubungannya Harkamtibmas? Nah, jamaah sekalian, ada di beberapa daerah, insya Allah di sini aman,
di beberapa daerah di Jakarta, masjid berdiri tegak, sangat megah, ternyata di sebelahnya kawasannya masih perlu perhatian. Sering terjadi pergesekan, faktor penyebabnya ternyata adalah ekonomi, ternyata lapar. Maka ketika kami sampaikan seperti ini, mengajak untuk ayo kita makmurkan masjid dan makmurkan umat di sekitar masjid. Tinggal sekarang bagaimana caranya, Pak? Memakmurkan masjidnya, mensejahterakan masjidnya dahulu. Bagaimana caranya? Jangan juga nanti Pak Ketua DKM dengan pengurus mulai besok setiap ada yang datang ke masjid, ayo sedekah masjid, sedekah masjid. Khawatirnya besok nggak ada yang ke masjid lagi. Salah lagi nanti. Tetapi andaikan kita menggugah kepada kita semua, saya kira tidak salah ya Ustaz Nendang ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana pentingnya kita untuk bersedekah di masjid. Yang kata Nabi, kalau kita bersedekah di masjid, ibaratnya adalah menanamkan saham untuk membangun rumah di akhirat kelak. Tergantung keikhlasan kita, berapa tabungan kita yang akan tanamkan di masjid ini, maka niatnya adalah tabungan untuk akhirat nanti, pembangunan rumah kita di akhirat. Saya kira mungkin ini yang perlu digugah saja, tapi jangan sampai yang jamaah masuk ke masjid ditodong sedekah terus. Salah juga nanti, betul ya Pak? Tetapi mari sama-sama kita sadari betapa pentingnya sedekah di masjid, dan setelah terkumpul uang kasnya, serahkan dan percayakan kepada pengurus masjid untuk mengelola, bagaimana mengelola keuangan itu. Kalau seperti masjidnya Joko Karyan, saya kira mungkin tidak bisa kita lakukan seperti itu. Dia tidak ada uang kas. Setiap hari uang kas masjid itu selalu habis dan habis. Ada lagi masuk, kemudian bagaimana dihabiskan lagi. Karena di sana ternyata Masjid Joko Karyan itu yang saya dapat info juga lebih banyak jamaahnya adalah para musafir. Sehingga itulah yang memanfaatkan kesejahteraan dari Masjid Joko Karyan. Kalau kita lebih baik kita perhatikan umat di sekitar masjid ini. Saya yakin masih banyak yang membutuhkan. Kemudian andaikan masjid ini sudah makmur, sudah cukup, mungkin tidak ada, sudah cukup, umat tidak ada yang perlu dibantu di sekitar masjid. Bisa nanti koordinasi antar masjid. Andaikan masjid mana yang butuh bantuan, saya kira bisa kita namanya subsidi silang. Kan keren juga tuh Pak Lurah. Masjid bisa lakukan subsidi silang antar masjid lain. Saya kira ini kalau kira-kira setuju Pak? Ya kan? Kayaknya setujunya kurang semangat deh. Setuju Pak? Nah, biar didengar oleh kamera tuh. Itu yang utama, Bapak dan jamaah sekalian yang kami sampaikan. Kita masih ada berapa menit? Masih lama ya, 15 menit. Kemudian yang kedua, Bapak dan jamaah sekalian, kita masih jauh untuk ke ranah politik, tetapi kita juga bukan berarti tidak perlu membahas masalah itu. Kenapa? Karena ini adalah masalah kebangsaan, masalah kemasyarakatan untuk kita semua. Toh kalau lihat di dunia medsos ini luar biasa, walaupun ke politik 2029 masih jauh, tapi ternyata ini pun sudah digoreng dan penggorengannya sudah cukup matang. Iya kan? Sudah membicarakan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, saya hanya sedikit ingin katakanlah flashback atau kita bahas ke belakang. Dulu Bapak pernah dengar dengan istilah ada larangan politisasi tempat ibadah. Pernah dengar ya?
Pernah dengar ya Pak? Larangan politisasi tempat ibadah. Maksudnya adalah tidak boleh ada bermain politik di tempat ibadah. Nah waktu itu, bahkan sampai sekarang pun, ini yang unik Bapak, tidak ada yang menjelaskan apa yang dimaksud itu. Kebetulan kami lagi ikutin melaksanakan FGD, Forum Focus Group Discussion, membahas masalah tempat ibadah, yang kemudian nyampe kepada persoalan bagaimana seharusnya di masjid, bagaimana seharusnya di gereja, dan tempat ibadah lainnya terkait dengan politik. Waktu itu pembicara utama adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang sekarang Menteri Agama. Kemudian Profesor Dr. Magnis Suseno, pakar atau teolog Nasrani. Audiennya itu seluruh perwakilan umat beragama, dari Islam, Hindu, Kristen, Konghucu ada. Singkatnya bahwa pertanyaannya, apakah di masjid, apa yang dilarang di masjid terkait dengan politik, dan apa yang dibolehkan di tempat ibadah terkait politik. Kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa yang dimaksud larangan politisasi tempat ibadah itu ada dua. Yang pertama, di tempat ibadah tidak boleh ada kampanye. Walaupun masih lama Bapak ya, di tempat ibadah tidak boleh ada kampanye. Walaupun toh misalnya itu ada sesama muslim, tetap tidak boleh ada kampanye di tempat ibadah. Yang kedua, di tempat ibadah tidak boleh ada atribut partai politik, tidak boleh atribut paslon, dan tidak boleh ada atribut apa itu namanya, terkait dengan politik semuanya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya di pagar masjid ini ada yang nempel stiker terkait hubungannya dengan politik, maka itu silahkan dicabut. Kita sepakati semua bahwa terkait hal itu tidak boleh terjadi di tempat ibadah, termasuk di masjid ini. Saya kira Pak Lurah, Pak RW nanti bisa menyampaikan di masjid lainnya, bahwa itu yang dimaksud dengan larangan politisasi tempat ibadah cuma dua, kampanye dan atribut tidak boleh ada di tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan pendidikan politik di tempat ibadah? Boleh apa tidak? Ini mungkin yang masih abu-abu. Sesungguhnya pendidikan politik tidak ada masalah, cuman khawatirnya akan salah menyampaikan. Ketika tadinya pendidikan politik malah ikut menghujat pihak lain. Nah ini yang tidak boleh. Kalau pendidikan politik misalnya, Bapak, saya menyampaikan kepada jamaah ini, jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Jangan mau adanya money politik, jangan mau menerima sembako politik. Yang susah juga ada caleg bawa gulungan karpet ke masjid. Ayo, nanti pokoknya asal dukung saya. Begitu jadi, begitu nggak jadi, nggak dapat, karpet ditarik lagi. Itu mah bumbu saja. Yang pasti kalau pendidikan politik mengajak jadi pemilih yang cerdas, itu pendidikan politik. Yang tidak boleh adalah menghujat pihak-pihak lain. Saya kira itu sederhananya Pak terkait hal itu. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, ini adalah kita ada sebuah keprihatinan terkait masalah hukum. Kita ini negara hukum, tetapi kita semua awam dan hukum. Ya mohon maaf, Pak Lurah, bisa dicek struktur pemerintahan, adakah yang bertanggung jawab pendidikan hukum rakyat? Mungkin tidak ada, Pak Lurah. Di Pemda adanya hanya kabak hukum. Kabak hukum itu ternyata job description-nya atau tugas pokoknya hanya untuk internal, bukan untuk pembinaan hukum ke masyarakat.
Sehingga sekarang Bapak mohon maaf, ketika hutang piutang masih ada sekarang, kalau hutang piutang bapak antar bapak nih kita ya diminta tanda terima tersinggung. Alah masa nggak percaya sama gue sih? Ya Pak ya, gitu aja pakai tanda terima. Padahal Rasulullah mengajarkan namanya ijab kabul bukan hanya pada saat pernikahan. Urusan pinjam meminjam, utang piutang, seluruhnya harus menggunakan alat bukti. Itulah hukum. Alat bukti itu apa? Yang menjadi fakta hukum. Minimal ada serah terima, ada tanda terima, ada hitam di atas putih. Itu yang dimaksud dengan fakta hukum. Kita masih sering mengabaikan itu. Celakanya, pada saat misalnya si A punya utang, meninggal, si B nagih ke keluarganya mana buktinya? Nggak ada. Masalah nggak kira Pak? Betul kan? Ini kan masalah sepele, padahal ini penting. Rasulullah sudah jelas mengajarkan persoalan itu. Semuanya harus ada tanda terima. Dan ini relevan dengan negara hukum, bahwa kita semua harus paham hukum. Apa yang dimaksud dengan fakta hukum itu? Walaupun sekarang barangkali banyak yang dipelesetkan soal itu. Saya nggak usah sampai ke sana gitu ya. Tapi yang pasti yang sederhana, ayo kita biasakan Pak menggunakan tanda terima. Masih ada waktu juga? Biasakan menggunakan tanda terima. Kalau orang tua kita dulu, nggak tahu kalau sekarang ya Pak, di Bekasi masih ada nggak? Kalau kita belajar di warung, kata pedagangnya, ini barangnya silahkan diterima. Silahkan dicek dahulu barangnya bagus atau tidak. Kalau jelek silahkan kembalikan. Kami tidak mau terima uangnya juga. Tapi kalau bagus diterima oleh pembeli, kemudian kata yang pembeli, kami terima barangnya dan ini uangnya. Itu serah terima. Sekarang nggak ada lagi gitu-gituan. Itu namanya ijab kabul. Walaupun itu tidak tertulis, ya kan? Kemudian ada lagi yang menarik sekarang yang dipakai oleh para artis. Tapi itu terkait dengan harga gono gini. Jadi ada perjanjian pranikah. Dia buat tertulis hitam di atas putih. Ini luar biasa itu. Mungkin kita juga bisa lakukan hal seperti itu. Ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, sampaikan kepada kita semua bahwa apa maksud tujuan dari tanda terima itu bukan tidak percaya. Kita percaya, kita ini sama-sama orang baik, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Kalau ini terlalu lama kita berhutang, kita takutnya lupa. Hutang saya berapa dulu? Kata si yang punya hutang, katanya yang punya uang, hutangnya dulu 5 juta. Kayaknya nggak nyampe segitu. Ya gue ribut nggak Pak? Ribut. Maka ada tanda bukti. Aman tuh. Belum lagi contoh yang meninggal tadi. Ini pentingnya tanda bukti. Dan fakta hukum ini adalah, inilah yang harus dipelajari oleh kita semua. Kemudian yang terakhir Bapak dan jamaah sekalian, ini barangkali bukan apa-apa terkait dengan beban Pak Babin dan Dimas ini sekarang nih, dikejar, dituntut harus apa namanya Pak Mustafa, indeks kerawanan daerah IKD, indeks kerawanan daerah atau kota atau desa ya. Kalau sini desa berarti ya, lurah ya, kelurahan. Nah, indeks kerawanan kelurahan ini bebannya adalah di Babin Kamtibmas. Kalau tidak dibantu oleh Bapak sekalian warga sini, saya kira tidak ada apa-apanya nanti. Bisa dibantu Pak Lurah, Babinsa, dan lain-lain semua termasuk jamaah sekalian. Kenapa? Karena sekarang ini hampir semuanya berdasarkan indeks atau data. Tidak bisa menyebutkan bahwa satu kelurahan ini rawan, datanya mana? Nah, dengan adanya indeks kerawanan ini, maka itu nanti akan masuk datanya seperti apa.
Ada kriteria-kriterianya. Yang dimaksud rawan tuh kriterianya apa sih? Gitu ya, Bapak sekalian, terkait hal-hal ini banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi kan tidak mungkin dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya ini. 1 jam, nggak sampai 1 jam kita bicara. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi kajian untuk kita semua. Mungkin masih ada waktu kalau ada yang ingin kita diskusikan, 1-2 orang silahkan kita tanya jawab, boleh Pak? Sebelum nanti ditutup oleh Ustaz Endang mungkin untuk doa. Silakan, ada Pak? Ya, di depan Pak, depan Pak. Assalamualaikum Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa? Pak Alfian. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana saja, bahwa adakah dari kemakmuran masjid bisa paling tidak meredakan, meminimalisir tawuran pelajar atau remaja, gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, Bapak Jamin sekalian, bahwa ini memang ini adalah satu keprihatinan besar. Seluruh Indonesia ini tawurannya luar biasa di mana-mana. Pimpinan kami pun Pak Kapolda sudah sangat atensi terkait hal ini, tapi ternyata kejadian terus menerus gitu. Ini yang sulitnya bagi kita Pak, kalau seandainya adik-adik remaja itu mau untuk bergabung dan meramaikan masjid, saya kira itu akan bisa meminimalisir. Tapi masalahnya ketika kita ngajak mereka itu susahnya luar biasa. Jelas Pak? Kita ajakkan orang tua saja untuk ngajak anaknya ke masjid, kayaknya gampang-gampang susah itu. Sehingga yang azan pun ya bapak lagi gitu kan. Masalahnya kalau kita, ya tapi mungkin Pak Lurah mungkin boleh juga nanti kita bisa dibahas bersama bagaimana menarik simpati adik-adik remaja ini untuk bisa banyak kegiatan. Karena kalau tidak ada kegiatan itulah jadinya, larinya bisa ke sana. Yang kedua, ini Pak Lurah silakan nanti koordinasi dengan Pak Kanit Bimas, dengan Kanit Intel mungkin ya. Ya, dan Kanit Intel boleh nanti dengan Polsek. Kalau saya dulu waktu ke Polsek Senen itu sepakat seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Camat dan Ramil, Kapolsek sepakat bahwa di Kecamatan Senen tidak ada yang menjual minuman keras. Tidak ada yang menjual minuman keras, karena salah satu faktor penyebab tawuran itu adalah minuman keras. Akibat mabuk satu orang, dia bisa menyalahkan banyak orang. Kesalahan satu orang, tadinya ribut antar satu dengan satu orang, tapi ternyata bisa antar RW. Itu yang sering terjadi. Maka salah satunya adalah Pak Lurah mungkin ini, silahkan nanti bagaimana caranya di kampung kita tidak ada yang menjual minuman keras. Minimal adalah tidak ada jualan minuman kerasnya di rumah-rumah. Kalau di minimarket kita tidak bisa melarang, ya Pak ya. Kalau di minimarket, di toko-toko yang resmi kita tidak bisa melarang. Itu izinnya sudah ada di perizinan Kementerian Perdagangan. Tapi minimal di rumah-rumah tidak ada yang menjual minuman keras, dan satu lagi tidak ada yang menjual obat-obatan yang jelas terlarang, seperti hanya tramadol. Ya, tramadol itu satu tabletnya 10 butir, satu tripnya. Kalau dia minum sekaligus 10 butir itu, menyebabkan kehilangan akal sehat, kehilangan jalan nalar, yang ada adalah sifat berani untuk menghakimi orang di jalan, membantu orang jalan tanpa peri kemanusiaan. Saya kira itu khawatirnya pengaruh obat itu juga.
yang maksud begal, atau ada ingin mengerikan lagi Pak, ada salah satu prasyarat menjadi ikut geng motor adalah kamu harus berani nyabat orang yang tidak bersalah, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau